Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang dirahmati oleh Allah, ngapunten niki kula ikun nggih wonten tugas saking panitia Ramadan ken ngisi obrolan teng pagi menika. Monggo ingkang badhe ngersakaken mireng, monggo mudah-mudahan sedaya mawon lancar, mudah-mudahan sedaya dipun paringi sabar. Bapak Ibu sedaya ingkang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, monggo sami-sami tentang enjing menika sedaya manjataken syukur dumateng Gusti Allah. Syukur ingkang leres-leres syukur amargi di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ya, walaupun ada yang merasa sedikit kurang, ya, masih diberikan rezeki. Dan yang paling utama, insya Allah kita sedaya teng mriki masih diberikan kenikmatan inggih menika kenikmatan Islam ugi iman dumateng Gusti Allah. Mudah-mudahan kita sedaya tetap istiqomah ngugemi kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita sedaya bersaksi dumateng Gusti Allah ingkang berhak disembah selain Allah, inggih menika bersaksi ugi Nabi Muhammad nika utusan Allah. Bapak Ibu sedaya, samenika teng bulan Ramadan nika insyaallah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, ya, bulan yang penuh ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diantara panjenengan sedaya senika wonten ingkang diberi ujian berupa sakit, namun dalam pagi ini justru saya bersyukur panjenengan berada di rumah sakit ini. Artine nopo? Artine ingkang sepindah panjenengan sedang diberikan ujian saking Allah, tetapi masih memiliki semangat nopo? Semangat berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Dan insya Allah ikhtiar menika adalah salah satu perintah agama saking Allah, bahwa dalam kondisi apapun di muka bumi ini, selama kita masih diparingi nafas, masih diparingi segala kemungkinan yang bisa kita bergerak dan lain sebagainya, kita diusahakan untuk selalu berikhtiar. Mudah-mudahan ingkang sakit segera diberikan kesembuhan. Sebagai pengingat bagi kita sedaya bahwa di dalam ajaran agama Islam, sakit niko monggo diugemi sedaya niku sanes hukuman nggih. Tapi sakit meniko adalah ujian, ya. Dan ujian niko bisa menjadi jalan ampunan saking Gusti Allah. Mudah-mudahan sakitnya panjenengan dados ampunan saking Gusti Allah, sehingga panjenengan pada saat menyeberang Siratal Mustaqim yang seharusnya tiba maring kiri maring neraka, saking sakit menika dosanipun dikurangi, mudah-mudahan akhirnya saged jalan lurus mlebet teng swarga. Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, teng Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waladnab'aluwanakum bisai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan sungguh
Akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan sakit menika panjenengan sedaya taksih diparingi kesabaran. Artinya bahwa bukan sakit itu bukan Allah tidak sayang, tapi justru adalah ujian, tanda sedang memperhatikan hambanya, ya, hamba ingkang dipun sayangi. Dan wonten hadis saking Imam Bukhari dan Muslim bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibu muslimina minal nasabi wala wasabi wala hamma wala khazan wala ada wala khumi hatta sawkati yusakuha illa akhirallahu biha minal khotoya." Tidak seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya. Menika janji Allah, insya Allah panjenengan sakit menika akan diampuni dosa-dosanya. Bayangkan Bapak Ibu, demam yang kita rasakan, nyeri yang kita tahan, dan lemas yang kita jalani, ataupun gejala lainnya, itu semua bisa jadi sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi di bulan Ramadan, yang bulan yang penuh dengan maghfirah. Sakit di bulan Ramadan insya Allah bisa menjadi momentum pembersihan jiwa, ya, jiwa yang luar biasa. Dan teng mereka sabar niko bukan berarti diam tanpa ikhtiar, ya. Islam tidak mengajarkan pasrah tapi usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bertobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Jadi insya Allah sakitnya panjenengan wonten menika insya Allah sedaya mawon wonten obatipun. Sekali lagi datang ke poliklinik menika panjenengan konsultasi kali dokter, minum obat. Itu bukan berarti tanda kita itu tidak beriman, tapi justru menika adalah bentuk ketaatan karena ikhtiar saking kita teng dunya. Yang keliru niko adalah ketika kita sakit membuat kita itu putus asa, membuat kita marah kepada takdir dan meninggalkan sholat. Nah punten Bapak Ibu sedaya, taksih sholat, rajin sholat mbok mergo sakit menika taksih alhamdulillah, ya. Amargi Allah berfirman di dalam Quran An-Nisa ayat 103 bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sehingga dalam kondisi apapun sholat itu tidak gugur, ya. Kalau puasa boleh, ya, kita tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Tetapi yang namanya sholat, walaupun kita sedang sakit, ya, tidak mampu berdiri, ya tetaplah sholat dengan cara duduk, ya. Jangan beralasan, ya. Jadi walaupun tidak mampu berdiri, ya sholatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya sholatlah berbaring. Kalau tidak mampu bergerak, ya sholatlah dengan isyarat. Nah kalau sudah tidak bisa apa-apa, nafas, jantung berhenti, barulah disolati, ya. Jadi ya sebelum kita disolati, mudah-mudahan kita tetap rajin, tetap sholat taat karena lillahi ta'ala. Karena sholat niku Bapak Ibu sedaya dados penguat hati, nggih. Di ruang tunggu menika sebelum masuk periksa hendaklah, ya, kita tetap bisa berdoa, ya. Karena doa orang yang sakit itu mustajab. Jadi jangan lupa nggih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya pun sama. Saya ini selaku dokter anestesi, dokter yang terbiasa bius. Kalau orang-orang mau operasi, saya tetap mengajak sebelum saya bius, orang-orang menjadi tidak sadar, saya tetap mengajak berdoa, menggobo berdoa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man
nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Dan Bapak Ibu, nek panjenengan sampun berikhtiar dumateng Gusti Allah, dumateng kehidupan dunia, sekali lagi dokter itu berusaha, panjenengan berusaha dan dokter itu berusaha. Obat itu diikhtiarkan, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kesembuhan itu tetap milik Allah. Allah yang paling berhak untuk menentukan hambanya itu mantun napa mboten. Kita berikhtiar dengan ilmu, kita berikhtiar dengan iman, dan kita bertawakal dengan hati yang tenang. Mungkin panjenengan akan bilang, karena di TikTok sekarang juga banyak yang sedang viral bahwa dokter enak temen ya, gitu loh. Gusti Allah sing menyembuhkan, kok dokter sing oli bayaran. Kayaknya enak temen, ya. Wonten jawaban itu ngriko. Nek panjenengan mboten kersa bayar kali dokter yang bayare kali Gusti Allah langsung, ya monggo diantarkan ngadep teng Gusti Allah. Tapi mestinya kan mboten kados niku ya. Karena orang hidup di dunia ada jalannya, ada jalurnya. Jadi tetap kados ngaten. Jadi sekali lagi saya mengingatkan pada Bapak Ibu sedaya bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Jadi cukup Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, kula ucapkan panjenengan ingkang seniki diparingi berobat teng RSUD Jimbarang. Walaupun tadi sedikit ada trouble, saya hakul yakin, seyakin-yakinnya ini RSUD Jimbarang juga sedang diberikan ujian, alatnya sedikit trouble. Maka panjenengan harus sabar. RSUD Jimbarang juga sabar, nggak perlu marah-marah, nggak perlu apa, kita kedas sabar. Insya Allah kesabaran kita akan membawa kita pada nikmat yang mungkin tidak kita sadari. Sekali lagi sebagai penutup, mari kita jalani Ramadan ini dengan pergi ke sawah menanam padi, sehingga sebentar membeli bubur. Sakit datang itu sedang diuji. Obat terbaik sabar dan bersyukur. Burung merpati terbang ke pagar, hinggap sebentar di pohon kenari. Sakit ini ujian yang perlu sabar. Obatnya adalah ikhtiar dan tawakal diri. Sekali lagi saya Igun, ya mohon maaf bila saya di dalam memberikan pengingat pagi meniko bikin suasana tambah ruwet, tapi sekali lagi saya juga ikhtiar ini. Ikhtiar saking perintah panitia Ramadan di RSUD Haji Barang Kula jalani mawon, mudah-mudahan panjenengan sing ngrungokaken nggih dapat pahala, kula sing menjalankan perintah nggih mudah-mudahan panjenengan doakan dapat pahala, dan saya juga mendoakan Bapak Ibu sekalian diparingi kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Semoga Allah meluluskan setiap ujian dengan yang dijalani ini, diantaranya menghapuskan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan panjenengan kepengin sembuh mboten sedaya? Yakin kepengin? Yakin, monggo sami-sami maos bismillah ya. Mudah-mudahan Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim ngijabahi panjenengan sedaya saged sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngapunten dan kula akhiri cekap semanten, kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.